Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kali ini oleh Dimas Pratama Firmansyah. Dan kali ini kita akan bersama modul 12 unit pertama pelajaran sosiologi, yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Jadi menurut para peneliti ada 3. Yang pertama ada Anthony Giddens. Dia merupakan sebuah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, dan bagaimana bisa menghubungkan antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Sedangkan Martin Alto yaitu proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global dengan lokasinya lainnya, sedang menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Yang hal terjadi bagaimana secara mendunia atau global itu dari perubahan-perubahan tersebut pada masyarakatnya. Yang ketiga ada silos margin, yaitu terbentuk sistem organisasi atau komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Jadi komunikasi terhadap masyarakat itu bisa mengikuti beberapa dari generasi ke generasi selanjutnya, yang bagaimana sistem dari era next generasi berikutnya. Nah, teorinya apa saja? Jadi teori ini di globalisasi ini ada 3. Yang pertama ada secara global, dan teori ini mengindikasikan terhadap mereka percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensinya nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang kedua, teori tradisional. Mereka yang tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Kalau menurut tradisional, dan indikasi transformal bagaimana tengah-tengah di para globalis dan tradisionalis, mereka percaya bahwa globalisasi tengah berlangsung, tapi menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh para globalis. Faktor penyebabnya apa saja? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan transportasi, perkembangan bisnis, ekonomi, kerjasama ekonomi internasional, berkurangnya konflik antar negara, berkurangnya sumber daya alam. Dan dampak positifnya bisa dengan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan teknologi, yaitu iptek ya, atau misalkan IT itu bisa, atau sistem informasi terhadap beberapa bagaimana kita bisa menghidupkan suatu generasi yang baru, dan juga meningkatkan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pendewasaan demokrasi dalam politik. Kemudian juga meningkatkan kualitas produksi agar dapat bersaing di pasar internasional. Kemudian memperoleh kebutuhan hidup dengan banyak variasi dan harga yang murah. Pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur semakin pesat, dan bisa meningkatkan kepribadian, sikap hidup, dan pola pikir sehingga tidak mudah terpengaruh budaya negatif. Nah, dampak negatifnya itu karena konsumerisme, atau bisa disebut dengan terlalu banyak konsumsi barang-barang yang tidak dibutuhkan atau yang tidak perlu. Misalkan kayak barang-barang tas branded atau barang-barang mahal lainnya. Dan kemudian sekularisme. Sekularisme itu kayak apa ya namanya ya? Sekularisme itu terhadap saya searching dulu ya. Oke. Sekularisme. Itu yang misalkan pemisahan, jadi perbedaan terhadap agama. Dan hedonisme terlalu hedon. Materialisme terlalu banyak ya, material-material tidak butuh juga. Dan kemudian terjadinya pembangunan yang tidak merata, ketimpangan yang itu daerah yang maju akan semakin maju, dan daerah terpencil tidak bisa berkembang, dan luas hutan Indonesia semakin sempit akibat tidak terkendalinya perambanan yang disengaja ataupun oleh bencana kebakaran. Kemudian meningkatnya limbah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan banjir saat hujan. Kemudian pembuangan limbah industri berbahaya yang semakin lama semakin mengkhawatirkan karena tumbuhnya perindustrial. Oke, itu saja dari pembahasan hari ini. Nanti kita akan berikutnya terhadap ketimpangan sosial. Nanti penjelasannya boleh lanjut. Jangan lupa subscribe, like, and like my channel. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.